Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal karam, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema amal yang dicatat setelah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quranul Karim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang jika diterjemahkan secara bebas, setelah manusia mengalami kematian, maka Allah akan mencatat dua amal. Yang pertama, ma qaddamu, amal-amal yang dilakukan secara mandiri, secara langsung saat hidup di dunia, wa atharahum, dan investasi-investasi amal kebaikan yang dilakukan selama di dunia. Minimal ada dua amalan yang dapat dipanen oleh manusia ketika sudah mengalami kematian. Yang pertama, amalnya sendiri yang dikerjakan secara langsung, seperti sholat, zakat, haji, bersedekah, menyantuni yatim piatu, dan seterusnya. Dan ada juga investasi-investasi amal yang pernah dilakukan, walaupun kematian sudah menjemputnya, akan tetapi asar atau investasi amal tersebut masih berjalan di dunia, maka selama itu pula dia akan mendapatkan kiriman pahala dari dunia ke alam barzahnya. Ini yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalnya. Dia sudah tidak bisa beramal secara langsung, illa min salasin, kecuali tiga hal, yaitu shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya mengalir. Terutama di bulan Ramadan, ketika kita bersedekah dengan mushaf Al-Quran. Selama mushaf itu masih berada di masjid dan dibaca orang terus-menerus, sampai kapanpun, maka orang yang mewakafkan Al-Quran tersebut akan mendapatkan pahala. Orang yang sedekah sarung misalnya, pakaian sholat misalnya, selama orang yang dikasih menggunakan sarung dan pakaian sholat itu untuk mengerjakan sholat, maka selama itu pula kiriman pahala akan terus mengalir. Itulah yang disebut dengan athar atau investasi kebaikan. Terutama di bulan Ramadan, mari perbanyak investasi-investasi kebaikan, selain juga pahala-pahala yang kita kerjakan secara langsung. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, atau kita mengajarkan satu ilmu kepada siapapun. Kita mengetahui ilmunya wudhu, ilmunya sholat, kita ajarkan pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, atau orang lain. Maka selama orang yang kita ajari mengerjakan sholat, mengerjakan wudhu dengan ilmu yang pernah kita ajarkan, maka pahala akan terus mengalir. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang mengajak pada satu petunjuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan petunjuk tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian yang ketiga, ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah, investasi yang berupa anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar mendidik anak-anak kita menuju orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang saleh. Dengan cara apa? Dengan cara selalu memperhatikan pendidikan agamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan difahamkan dalam urusan agama. Oleh karena itu, anak yang soleh adalah investasi berharga bagi orang tuanya. Anak yang soleh yang dapat mendoakan orang tuanya adalah investasi yang tiada ternilai bagi orang tuanya. Marilah kita arahkan, kita didik anak-anak kita ke jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, ada dua amal yang dapat diperoleh oleh manusia setelah kematiannya. Amal yang pernah dilakukan dirinya sendiri saat di dunia. Yang kedua adalah investasi kebaikan yang pernah dia tanam di dunia. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.